Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada dan berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman maupun pertumbuhan rohani kita. Karena itu kita harus selalu menginvestasikan waktu untuk belajar, membaca, ataupun mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian firman-Nya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita banyak memberi berkat. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menyadari dan mengakui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kita harus menyadari bahwa semua yang ada pada kita ini adalah berkat Tuhan. Dan kita diberkati untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya supaya kita berhura-hura menikmati berkat dan kekayaan itu. Tapi sebenarnya kita diberkati supaya kita memberkati orang lain. Nah, karena itu kebenaran firman Allah hari ini mengajar dan menasihati kita banyak memberi berkat. Itu berarti bahwa Tuhan tidak mau kalau kita menjadi orang yang pelit. Tuhan tidak mau kalau kita menjadi orang kikir. Karena orang pelit, orang kikir, justru itu orang yang rugi di mata Tuhan. Kenapa kita harus banyak memberi berkat? Apa yang menjadi alasan sehingga kita harus banyak memberi? Ada beberapa alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Alasan pertama dalam ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi ada realita dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi kenapa kita harus banyak memberi berkat? Karena memberi akan menerima. Orang yang memberi akan diberi juga. Itu sudah menjadi prinsip, itu sudah menjadi hukum. Dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kalau kita memberi, maka kita akan diberi. Jadi ada yang menyebar harta, justru bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini firman yang menyampaikan Tuhan yang empunya hidup, Tuhan yang empunya berkat, yang menasihati saudara dan saya. Karena itu kita terus belajar untuk kita banyak memberi berkat. Karena orang yang memberi itu akan menerima. Orang yang memberi itu akan diberi. Itu sudah hukum Tuhan dalam memanajemen, menata layani berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ada alasan yang kedua dalam ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Alasan kedua kenapa kita harus banyak memberi, karena ada prinsip. Prinsipnya adalah siapa banyak memberi, maka dia akan banyak diberi. Siapa yang sedikit memberi, maka akan sedikit diberi. Dan siapa yang tidak memberi, maka dia tidak akan diberi. Jadi salah satu hukum kelimpahan dalam hidup, hukum kelipatan dalam hidup ini adalah kita harus banyak memberi. Karena itu ada prinsip. Yang banyak memberi, maka dia juga akan banyak menerima. Ini harus kita tanamkan, harus kita batinkan dalam hati kita.
Dan harus jadi komitmen kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa betapapun kita ada dalam kesulitan, betapapun kita ada dalam kekurangan, tidak berarti bahwa kita tidak bisa memberi. Justru semakin banyak kita memberi, justru semakin kita banyak mendapat berkat. Itu prinsip. Jadi sebagai umat belajar, ketika ada tugas tanggung jawab kita untuk membeli kupon demi pembangunan gereja ataupun untuk pekerjaan Tuhan, ini kesempatan untuk kita menabur. Kesempatan untuk kita banyak memberi. Karena kalau kita banyak memberi, maka kita akan banyak berkat juga. Ini prinsip yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat. Karena itu kita tidak boleh jadi umat yang pelit. Semakin kita mengirit, justru kita semakin miskin. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi karena ada prinsip banyak memberi, maka banyak berkat. Maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus banyak memberi berkat. Yang ketiga, ayat 26. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa menahan gandum, ia akan dikutuki orang. Jadi di sini kita melihat alasan yang ketiga kenapa kita harus banyak memberi berkat, karena kita akan diberkati Tuhan. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, maka kita harus jadi berkat. Kalau saudara dan saya mau diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita banyak memberi berkat, maka kita akan banyak diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak banyak memberi, justru itu menjadi kerugian bagi saudara dan saya. Karena itu mari kita mulai belajar, membiasakan diri untuk berinvestasi dalam kerajaan Allah. Untuk kita belajar berinvestasi dalam pekerjaan Tuhan. Kita belajar untuk banyak memberi berkat. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajar dan menasihati kami banyak memberi berkat. Karena orang yang memberi akan menerima. Karena ada prinsip banyak memberi maka akan banyak berkat. Karena kami akan diberkati oleh Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.